Saya, Apmiliana Tridharma, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Siap mengikuti lomba micro-teaching mahasiswa FKIP Negeri se-Indonesia. Selamat menyaksikan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak ibu hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Semoga selalu senantiasa dalam keadaan sehat dan semangat dalam mengikuti pembelajaran setiap harinya. Baik, sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipimpin oleh ketua kelas. Terima kasih ketua kelas. Adakah yang gak masuk hari ini, anak-anak ibu? Masuk semua? Alhamdulillah, ibu jadi tambah semangat nih untuk berbagi ilmu ibu bersama kalian. Hal yang harus kalian syukuri hari ini adalah karena tidak semua anak di usia kalian itu mendapatkan kesempatan berada di bangku sekolah. Nah, kalian semua anak muridnya ibu diberi kesempatan untuk menuntut ilmu, diberi rezeki sama Allah, diberi kesempatan, dan hal itu harus kita manfaatkan, harus kalian manfaatkan dengan apa? Dengan rajin belajar, dengan tidak menyia-nyiakan waktu, cukup bermain handphone, dan tentunya semangat setiap hari dalam belajar. Oke? Baik? Janji? Oke deh! Kita akan masuk dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sebelum itu, ibu mau tanya. Minggu kemarin kita belajar apa? Gimana, Dian? Belajar apa? Betul sekali, kita belajar tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, materi itu akan mempermudah kalian dalam memahami materi kedua ini bersama ibu. Sabar. Ibu bakal sharing banyak tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Sebelum itu, dalam hari ini, pelajaran hari ini, adapun tujuan pembelajaran kita, yaitu kalian mampu mendeskripsikan masalah ekonomi dalam sistem ekonomi di Indonesia. Yang kedua, kalian itu mampu menganalisis tentang masalah ekonomi yang terjadi di Indonesia. Yang ketiga, kita semua akan diskusi mengenai solusi apa aja untuk menangani masalah ekonomi yang ada di Indonesia. Udah semangat? Sekali lagi, semangat? Wah, oke. Mari kita belajar. Mari kita bahas tuntas masalah pokok ekonomi di Indonesia. Anak-anaknya ibu di sini pernah berpikir nggak? Atau ada pemikiran terlintas bagaimana cara kita sebagai manusia itu memenuhi kebutuhan kita untuk mencapai kemakmuran. Tetapi alat pemuas kebutuhan kita itu terbatas. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Yang sekarang lagi naik daun itu apa? Betul sekali, bahan bakar minyak. Itu adalah salah satu contohnya nih. Ketika kebutuhan kita itu tidak seiras atau tidak seimbang dengan alat pemuas kebutuhan. Nah, apa? Gimana? Betul sekali. Topik itu adalah salah satu masalah pokok ekonomi di Indonesia tentang apa? Tentang kelangkaan. Baik, masalah pokok ekonomi. Ada yang pernah dengar? Atau udah ada yang belajar semalam? Ya, masalah pokok ekonomi ini terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi 2. Ada yang bisa sebutkan? Baik, siapa? Silahkan Tiara. Bagaimana? Betul, itu pertanyaannya. Dan jawaban Tiara adalah wow, luar biasa Tiara. Ada 2, betul sekali. Ada ekonomi klasik dan juga ada ekonomi modern. Ekonomi klasik ini bermula dari pemikiran Adam Smith. Dan sampai sekarang itu masih kita pelajari saat ini dan masih berjalan di kehidupan masyarakat. Sebelum itu kita dikenal sebagai negara apa sih? Negara agraris, betul. Seharusnya kita sebagai negara agraris yang memiliki tanah yang sangat subur bisa menjadi sandang pangannya dunia. Tetapi Indonesia saat ini masih ada beberapa komoditas yang mengimpor dari luar. Sangat disayangkan. Betul? Yaps. Adanya 3 pokok masalah di dalam ekonomi klasik, yaitu produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Sabar, kok udah pada angkat tangan semua sih? Iya, silahkan.
Reno silakan. Bagaimana? Ya, produksi itu bagaimana cara manusia menghasilkan barang atau jasa. Lalu, distribusi? Yap, ketika barang tersebut setelah diproduksi berhasil di tangan konsumen, itu yang disebut distribusi. Dan kalau konsumsi artinya menghabiskan nilai barang atau jasa suatu barang yang diproduksi. Itu dia yang terdapat di dalam masalah ekonomi klasik. Dan kalau kita membahas tentang ekonomi klasik, contohnya itu, kalau Adam Smith berkata apa Adam Smith? Secara agregat, artinya secara menyeluruh. Kenapa disebut ekonomi klasik? Karena setiap manusia itu memiliki sebuah prioritas utama dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Kalau barang itu di Indonesia, komoditas apa? Komoditas apa? Betul, beras. Berbeda dengan ekonomi klasik, ekonomi modern lebih disempurnakan dengan kegiatan produksinya. Bagi masyarakat modern, masalah ekonomi modern didasari oleh 3 hal. Ada yang bisa bantu Ibu untuk menyebutkan? Silakan Rena. Wait, betul sekali. Ada how and for how. Ayo kita bahas. Wait, barang atau jasa apa yang akan kita produksi? Hal ini berkaitan dengan jumlah dan jenis barang yang akan diproduksi. Hal inilah diperlukan adanya survei pasar agar produksi barang atau jasa kita itu tidak melenceng sesuai dengan kemauan dari pasar tersebut. Kita bahas tentang how. How, bagaimana barang atau jasa itu akan kita produksi. Hal ini juga berkaitan dengan teknik produksi serta bagaimana seorang produsen mengkombinasikan faktor-faktor produksi lainnya sehingga menciptakan efisien dan efektivitas dalam memproduksi barang atau jasa. Kita masuk ke for whom. Siapa yang menjadi target dari barang atau jasa yang telah dihasilkan ini? Makanya, survei pasar sangat diperlukan, berperan penting dalam for whom. Iya, jika tidak adanya survei pasar, maka barang atau jasa ini tidak akan bisa sampai ke masyarakat karena tidak sesuai dengan kemampuan atau selera dari masyarakat tersebut. Dapat dimengerti? Baik, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu contoh dari permasalahan ekonomi modern yang ada di Indonesia. Kasus apa sih yang sedang naik daun 2 tahun belakang? Pandemi COVID-19. Betul sekali Rehan, pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini kita tahu bersama ya, kita belajar aja terhenti, apalagi kegiatan perekonomian. Bukan hanya di Indonesia, bahkan seluruh dunia merasakan pandemi COVID-19. Hal ini meluluhlantahkan perekonomian di Indonesia. Sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, apakah anak-anak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baik. Kita akan membahas tentang solusi di dalam masalah ekonomi modern. Nah, kalau tadi ekonomi modern menitik beratkan terhadap kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan ilmu pengetahuan dan juga teknologi, nah, solusinya ada 5 solusi nih yang terdapat di dalam masalah ekonomi modern. Yang pertama itu ada sumber daya manusia, sumber daya alam, modal kerja, proses distribusi, dan tingkat konsumsi. Ketika apa? Betul Dino, ketika 5 elemen ini kita kombinasikan, maka dalam kedepannya akan mempengaruhi dan menciptakan solusi dari permasalahan ekonomi modern yang kita hadapi saat ini. Setelah materi telah disampaikan secara menyeluruh, ada yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini? Silakan Deborah. Pemahaman yang sangat luar biasa. Betul? Terima kasih Deborah. Setelah apa yang disampaikan Deborah, bahwasanya masalah pokok ekonomi di dalam sistem ekonomi terdapat 2 aliran. Ekonomi klasik dan juga ekonomi modern. Ekonomi klasik terdiri dari 3 hal, produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Ekonomi modern terdiri juga dari 3 hal, when, how, and for whom.
Lalu, salah satu contoh dari permasalahan ekonomi modern di Indonesia adalah datangnya pandemi COVID-19 yang meluluhlantahkan aktivitas tanpa terkecuali aktivitas perekonomian di Indonesia. Solusinya terdapat 5 elemen dalam mengatasi upaya masalah ekonomi modern. Yang pertama, sumber daya manusia, sumber daya alam, model kerja, proses distribusi, dan juga tingkat konsumsi. Demikianlah kegiatan pembelajaran kita hari ini. Semoga Ibu harapkan kalian selalu bersemangat dan tentunya memberikan feedback atau timbal balik mengenai pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat dan selalu belajar. Selamat istirahat dan melanjutkan aktivitas semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.